Halo semuanya, jadi hari ini gue bakal buka lagi knalpot anon yang bermasalah. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa, bang itu kenapa lu punya knalpot anon tapi bermasalah? Nah jadi awal-awal itu kronologinya, ini knalpot gue beli baru nih. Ini beli baru punya customer gue. Ini customer sejati lah. Jadi ini beli baru, cuman saat awal pasang tuh suaranya berisik banget. Wah parah. Ya, FYI, ini harga knalpot 3,5 juta. Ini nggak murah. Apalagi di zaman sekarang yang ekonominya lagi susah-susah gampang. Ini nggak, ini knalpot nggak murah. Ini knalpot mahal bro. Gitu. Nah, jadi kronologi pas awal masang, ini knalpot tuh bunyi nyaring banget. Itu kalau gua ada video gua kasih tahu. Nah ini gua ngomong sambil gua unboxing ya ini. Jadi pas udah dibalikin garansi dari Om Wijoyo gitu. Jadi pas awalnya tuh gue disuruh ke Dede Exhaust di Srengseng Jakbar. Nah gue bawa ke sana tuh, udah bawa ke sana, knalpotnya mendingan nih nggak bunyi karena problem pertamanya yang keluar itu si glasura itu nggak diisi full sama dia. Bayangin lu, gue beli 3,5 juta, lu glasura nggak diisi full, kan goblok gitu. 3,5 juta gue bisa beli smoke 3 biji gitu. Nah ini jadi knalpot ini pertama masalah itu. Udah gitu selesai itu gue pulang dari Srengseng, gue pulang bawa motor customer, itu motornya berisik nyaring. Gue pakai tuh selama seminggu. Terus akhirnya bingung tuh, lah ini kenapa sih gitu. Terus kata orangnya dipakai dulu. Nah kalau buat teman-teman yang mau beli knalpot, kalau lu beli knalpot nih, cuman manufakturnya sendiri bilang pakai aja dulu, itu mah biasa. Nah itu tuh sebenarnya problematik, lu nggak bisa percaya lagi tuh. Karena kalau dari pengalaman gue dulu, gue juga pernah bermasalah mas. Jangan pikir gue mau bagus nggak bermasalah, pernah gue bermasalah. Apa ya, akhirnya ownernya turun ini, gue posting di Facebook, ownernya turun langsung tuh. Nah setelah itu gue sama masalah kayak gini. Cuman kalau gua hitungannya baru sehari make, gas gua udah nggak ada apa-apa motor gua knalpot ya. Gua komen di Facebook, di forum Xmax, baru tuh mulai lumayan rame tuh. Nah jadi ini penyakitnya sama. Pokoknya kalau teman-teman ada yang bilang knalpot, pokoknya awal bilang si manufaktur bilang pakai aja dulu, itu emang biasa kok. Harus ada penyesuaian. Itu bullshit bro. Lu mau beli Akar Profik, WRX, yang lokal-lokalan lain nggak ada problem ya gitu. Itu bukan masalah umum. Masalah umumnya ini lu buat knalpotnya ini bermasalah gitu. Sampai saat itu gue udah di titik jenuhnya, gue ganti semua mur knalpot, semuanya gue ganti pokoknya. Gila lu, masih bunyi loh, nyaring. Cuma sayangnya videonya nggak ada. Cuman kalau misalnya ada yang nonton, ownernya nonton, pasti dia kenal gua. Karena ini knalpot bener-bener pure customer full gitu. Karena udah gitu customer gua udah bete, beli 35 juta bermasalah gitu. Mau meminta refund udah nggak bisa, ada peratur, ada tata caranya lah, kan nggak bisa kayak gitu juga tuh. Jadi problemnya tuh sangat amat banyak nih knalpot beli baru dengan harga 3,5 juta. Ya bahasanya lu bayang aja, lu bayar 3,5 juta masih bermasalah sih, udah out of your mind bro. Like kita udah bayar mahal-mahal loh buat knalpot, buat percayain produk lu, tapi lu nya aja, lu yang malah jatuhin produknya sendiri. Gua nggak ngerti ini knalpot antara QC yang jelek atau memang dia nggak ada standarnya. Kan yang gua tahu harusnya ada standarnya semua manufaktur knalpot. Itu. Nah, terus disuruh ke Dede jauh-jauh bermasalah terus. Terus akhirnya ini diretur. Terus ternyata masalahnya ketemu nih. Ternyata saringannya lasnya nggak sempurna. Lu bayangin bayar 3,5 juta nggak sempurna lasannya. Gue mah udah no word sih, udah nggak habis pikir gue. Nah jadi kalau lu pada kepo,
Kenapa lu awalnya mau anon sih? Sebenarnya tuh gue nyaranin anon tuh gara-gara saat gue zaman ninja ya. Zaman ninja itu anon tuh sangat bernama, apalagi dia dengan karbonannya ya. Nah, buat gue pribadi sama itu sangat mewah. Udah gitu banyak teman-teman X-Max juga make gitu. Nah, makanya gue rekomendasiin ke customer gue langganan itu belinya anon gitu. Tapi realitanya ternyata jelek gitu. Soalnya saya pribadi emang belum pernah pakai anon. Saya biasanya pakai dari sebelumnya sih, yang kalian bisa nonton di short saya itu ada 99, knalpot standar bobok gitu. Saya udah cobain semuanya gitu. Terus makanya saya baru kali ini nih udah ketemu knalpot problematik lagi sekian lama gitu. Udah mulai problematik lagi itu. Baru ini gue bayar mahal bro, why gitu. Nih buat teman-teman mau lihat knalpotnya, kita unboxing. Oh, knalpotnya, sorry kita pakai flash dulu. Nah, knalpotnya Bapak Garage Custom made by Anon. Tuh, ini untuk motor X-Max spek standar. Udah gitu, ini yang sekarang udah balik retur, kondisinya masih ada gapnya. Masih ada gap ya, nih. Ada gap ya, kalau kelihatan ya. Di sini ya, bagian knalpot ini ya, end cap sama bodinya ada gapnya tuh. Kalau ya bagian bawah sih parah, cuma kayak sama dia ini ditutup sealant deh akhirnya. Tapi bagian belakangnya parah nih. Gila coy, nggak ngerti. Cuman kalau dilihat sih dari segi glasulnya sih udah padat lagi sih ya. Mudah-mudahan. Sebelumnya diisi nggak padat, nggak full. Lu bayangin 3,5 juta nggak diisi full. Like god damn, I pay more than enough. Udah gitu begonya Anon. Jadi gue kan nanti gue bakal review ada knalpot WRC generasi pertama yang titanium. Jadi itu kebetulan yang customer gue juga yang lagi dijual. Jadi akhirnya dijual. Jadi ini menurut gue laserannya juga bego dia. Dia lasernya di sini. Jadi kalau misalnya lu pasang knalpot kan gini, mana kelihatan tulisan logonya? Ayo, ini anggap lagi nih masang knalpot. Lu ngeliat nggak logonya di mana? Ya nggak kelihatan dah, orang di atas aja, bego banget gitu. Ini jadi bener-bener full. Kalau gue sih review jujur ya, jadi buat temen-temen yang mau full custom gue nyaranin di Anon ya, karena cowok bego banget, jelek banget anjir. Orang mah laser di sini ya, kalau WRC di sini ada WRC exhaust, terus nama-nama yang biasa lah. Nah ini damn, Bapak Garage di atas, yang mana kelihatan? Orang bisa di pinggir kayak GP Racing, SC Moto, itu biar kelihatan mereknya kalau di parkir. Nah ini nggak ada kelihatan merek, nggak ada kelihatan nama, jadi nyusahin. Gitu. Jadi kalau orang mau buat nanya ini speknya apa, ini buat spek standar. Udah gitu dia klaim-klaiman ungunya ini nggak ada biru. Kenapa ungu? Nggak ngerti. Jadi mau ungu lah. Tuh. Udah gitu karbonannya sih ya oke. Ya karbonan biasa lah, lapis lah, lo tau lah pada. Tuh. Nah kalau tadi lu ada yang nanya, bang itu di header ada baut 2 buat apa ya? Nah jadi ini baut 2 tuh buat cover knalpotnya. Sebenarnya jelek sih, cuman customer gue mau, cuman pas pasang akhirnya jelek banget. Udah gitu kayaknya ringkih banget, kayak gampang banget dibengkokin tuh, kayak gampang bengkok. Ini saya udah pernah jatuh sekali nih, jadi agak bengkok gimana gitu, kayak goblok banget udah tepak. Nah kemarin tuh bermasalahnya bunyinya awalnya dari sini nih, ini dia bunyi. Jadi kalau ini kan biasa kalau di beberapa knalpot yang pernah gue pasang kan biasanya agak kaku, ini kendor banget. Terus dia gini bunyi.
Lu bayangin sehari gini. Oke, ini terus ini udah kencengin total, habis sampai nggak bisa gerak HP gua WD ini biar nggak gerak. Saya nggak tahu, udah WD pas kemarin WD langsung hilang soalnya. Nah ini udah pasang normal masih bunyi. Nggak ngerti gue, terus akhirnya udah di repair udah ini terakhir lah. Jadi buat teman-teman yang mau tahu fight yang kayak suatu saat gue mau bingung beli knalpot apa ya, kualitas ya, jangan unknown dah. Gue nggak rekomendasiin anjing ini merek. Sebenarnya gue mau rekomendasiin, cuman dianya sendiri yang menjelekkan mereknya sendiri gitu. Gue kan kalau ngomong kan kalian tahu lah, gue kalau di short gue pasti gue ngomong jujur-jujuran, gak pernah kibul-kibulan di sebuah merek gitu. Jadi ini emang paling merek bego, sama harganya sih fantastis ya, sangat meroket. Udah gitu nggak tahu nih gue keuntungan dia berapa. Itu cuman untuk dari sekilas body, ini body anodized. Gue nggak ngerti itu gimana caranya stainless bisa di anodize, kan gue juga main anodize, jadi gue nggak tahu nih, baru tahu body bisa di anodize gitu. Cuman bagus sih, nggak dibanding merek-merek lain yang kayak lain-lain gue dulu kayak itu kan kayak bakaran. Ini bener-bener birunya oke lah, bisa dikasih jempol. Kualitas overall ya bagus-bagus, jelek lah, cuman not bad lah buat knalpot lokal. Jadi kadang tuh yang bikin dilema kenapa orang Indonesia nggak mau support lokal ya kadang kayak gini. Kita udah bayar mahal-mahal, udah full customization, udah percaya pada produknya, cuman produknya and deliverednya nggak bisa. Ini knalpot baru beli, ini kondisi teks awal, ini knalpot kita baru beli, baru masang, bermasalah. Jadi lu bayangin seberapa bete orang langsung, lu baru masang, baru beli, disuruh pakai jauh, udah dipakai jauh rusak. Nah, ya udah. Bayanginnya 3,5 juta hilang gitu ya udah. Gara-gara ini. Nah, makanya itu ownernya udah bete, udah nggak mau. Jadi akhirnya gue jual. Jadi kalau lu pada ada yang minat sama knalpot ini, murah kok, gue kasih harga 3 juta aja. Diskon 500.000 dari harga baru ya. Dan ini masih hitungannya brand new gitu. Udah di refine, masih ada garansi 1 lagi sebelum di refund gitu. Jadi itu aja sih, sekian dari gua, dari Bapak Garage atau Bapak Workshop. Buat teman-teman kalau ada yang mau nanya, ada yang komen, silakan di komen ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bang kenapa anon ini, kenapa harus ini, nah itu kalian tanyakan aja. Kalau gue bakal jawab jujur, gue bakal kasih tahu itu, gue gak bakal jawab gibur. Oke, sip. Sekian dari gue, dadah.